Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata alasan dia menghubungimu lagi karena dia ingin merasakan kembali momen-momen indah dan manis bersama dengan kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The Sun, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Two of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Wands. Alasan dia menghubungimu lagi mungkin karena dia sedang merasa kelelahan saat ini dan mungkin membutuhkan dukungan emosional dari kamu. Dalam situasi ini, dia mungkin merasa terbebani oleh berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapinya, dan menghubungimu lagi adalah cara terbaik menurutnya untuk mencari dukungan dan bimbingan dalam menghadapi kesulitan tersebut. Kelelahan yang dia rasakan bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau perasaan cemas dan stres yang menumpuk. Dalam keadaan seperti ini, dia mungkin merasa kesulitan untuk menemukan tempat yang aman dan nyaman di mana dia bisa mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan dorongan yang dibutuhkan. Kamu sebagai seseorang yang pernah dekat dengannya, mungkin dianggap sebagai sumber dukungan emosional yang tepat untuk memberikannya kenyamanan dan juga kekuatan. Menghubungimu kembali adalah bentuk usaha untuk mencari bantuan dan berbagi beban yang dia rasakan. Dia mungkin merasa bahwa kamu memahami dirinya dengan baik, atau setidaknya pernah menunjukkan empati dan kepedulian yang membuatnya merasa dihargai dan didukung. Dalam momen-momen sulit, seseorang yang bisa mendengarkan dan memberikan perspektif yang menenangkan seringkali menjadi sangat berharga. Kamu mungkin adalah orang yang dianggap bisa memberikan semua hal itu, karena hubungan kalian sebelumnya telah membangun kepercayaan dan rasa saling memahami. Dia mungkin merasa bahwa komunikasi denganmu adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan bimbingan dan dorongan yang dia butuhkan. Mungkin dia merindukan percakapan-percakapan yang pernah kalian lakukan, di mana dia merasa bisa berbagi pikirannya secara terbuka dan mendapatkan masukan yang membantu. Kamu mungkin memiliki cara berbicara yang tenang dan bijaksana, atau mungkin kamu memiliki pengalaman hidup yang membuatmu bisa memberikan nasihat yang berharga dalam menghadapi situasi yang dia hadapi saat ini. Dalam pikirannya, menghubungimu lagi adalah cara untuk mencari kelegaan dari tekanan yang dia rasakan. Kamu mungkin dianggap sebagai seseorang yang dapat memberikan perspektif yang segar, atau hanya mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Kehadiranmu dalam hidupnya bisa memberikan rasa ketenangan dan kepastian bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Namun, dia juga harus menyadari bahwa menghubungimu kembali mungkin menghadapi berbagai tantangan. Terkadang, menghubungi seseorang dari masa lalu dapat membawa kembali perasaan atau kenangan yang rumit. Mungkin dia merasa cemas tentang bagaimana reaksi kamu atau apakah kamu masih bersedia untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, penting baginya untuk mempertimbangkan dengan bijaksana bagaimana dan kapan menghubungimu agar komunikasi tersebut tetap menghargai batasan-batasan dan keadaan emosional masing-masing. Pada saat yang sama, penting bagi kamu untuk memutuskan bagaimana menanggapi kontak darinya dengan bijaksana. Jika kamu merasa nyaman untuk memberikan dukungan, kamu bisa mencoba untuk mendengarkan dan memberikan dorongan yang positif. Namun, jika kamu merasa bahwa menghubunginya kembali akan membawa dampak negatif atau membuatmu merasa tidak nyaman, penting untuk menjaga batasan yang sehat untuk diri sendiri. Ada juga di antara dia yang kembali menghubungimu karena merasa bahwa ada konflik yang belum terselesaikan di antara kalian. Dalam pikirannya, konflik ini mungkin terasa seperti beban yang belum bisa dia lepaskan, dan dia merasa perlu untuk menghubungimu lagi guna menyelesaikan masalah yang ada serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setiap konflik atau ketidaksepakatan yang belum terselesaikan bisa meninggalkan jejak emosional yang mendalam. Dia mungkin merasa bahwa ada kata-kata yang belum diucapkan atau kesalahpahaman yang belum diperbaiki. Dalam benaknya, menyelesaikan masalah tersebut adalah langkah penting untuk mendapatkan penutupan dan mencapai kedamaian. Menghubungimu kembali adalah upayanya untuk mencari resolusi yang adil dan menyelesaikan masalah yang mungkin mengganggu hubungan kalian.
Dia mungkin merindukan kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang ada. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, perasaan yang belum diungkapkan, atau perspektif yang belum didengar. Dengan menghubungimu, dia berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kalian bisa memperbaiki keadaan. Dia mungkin merasa bahwa percakapan yang terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik, dia mungkin mencoba untuk merenungkan apa yang telah terjadi dan bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab atas peran yang dia mainkan dalam masalah tersebut. Mungkin dia juga berusaha memahami bagaimana perasaannya mempengaruhi hubungan kalian dan mencari cara untuk mengatasi konflik dengan cara yang menyeluruh. Menghubungimu adalah bagian dari usahanya untuk mencari solusi yang bisa memperbaiki keadaan dan memperkuat hubungan. Alasan selanjutnya dia menghubungimu adalah karena dia merindukanmu. Dia merindukan momen-momen indah yang kalian bagi ketika masih bersama. Ketika kalian sering berkomunikasi melalui telepon, mengirim pesan, atau bertemu secara langsung, dia merasakan kehadiran dan kedekatan yang membuatnya merasa diperhatikan dan dicintai. Setiap interaksi yang kalian lakukan di saat kalian masih bersama dulu, membawa kebahagiaan dan kepuasan emosional yang mendalam untuknya. Sehingga dia ingin untuk merasakannya lagi saat ini, mungkin itu alasannya dia menghubungimu lagi saat ini. Dia ingin menghidupkan kembali koneksi atau keterhubungan di antara kalian yang sempat menghilang kemarin. Alasan dia menghubungimu lagi juga karena dia merasa terasing secara mendalam dari kamu. Rasa terasing ini mungkin telah menciptakan kekosongan emosional yang signifikan dalam hidupnya. Ketika kalian berpisah atau mengalami jarak, dia merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang atau tidak lengkap tanpa kehadiranmu. Perasaan terasing ini mungkin membuatnya merasa terisolasi dari seseorang yang pernah sangat dekat dengannya, menciptakan rasa kehilangan dan kesepian yang mendalam. Untuk mengatasi perasaan tersebut dan mencari kembali rasa keterhubungan, dia memutuskan untuk menghubungimu. Dengan menghubungimu, dia berharap untuk memperbaiki hubungan yang telah merenggang dan mengurangi rasa terasing yang dia alami. Langkah ini bisa dianggap sebagai usaha untuk membangun kembali jembatan yang mungkin telah runtuh antara kalian dan untuk menemukan kembali kedekatan emosional yang dulu pernah ada. Dia mungkin merasa bahwa berkomunikasi kembali adalah cara untuk mengatasi rasa terasing dan menemukan kembali rasa kedekatan yang pernah ada. Ini adalah bentuk upaya untuk memulihkan hubungan yang dirasa penting dan berarti baginya, dan untuk mengatasi rasa kehilangan yang telah mengganggu keseimbangan emosionalnya. Dalam proses ini, dia mungkin juga berharap bisa menjelaskan perasaannya, memperbaiki kesalahan yang ada, dan membangun kembali kepercayaan serta kedekatan yang pernah ada antara kalian. Menghubungimu kembali adalah upaya untuk menyembuhkan luka emosional dan mencari cara untuk membuat hubungan kalian menjadi lebih kuat dan lebih memuaskan daripada sebelumnya. Alasan dia menghubungimu lagi adalah karena dia ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki cinta yang besar dan abadi untukmu. Dia mungkin merasa bahwa perasaannya untukmu sangat mendalam dan tidak pernah pudar, bahkan setelah waktu berlalu atau setelah kalian mengalami jarak. Cinta yang dia rasakan bukan hanya sekadar perasaan sementara, tetapi sesuatu yang kuat dan tahan lama yang telah dia simpan dalam hatinya. Dengan menghubungimu, dia ingin merayakan cinta ini dan menunjukkan betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Dia mungkin merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan betapa dalam dan tulusnya perasaannya, serta untuk merayakan hubungan kalian dengan cara yang lebih baik lagi. Dia mungkin berharap bahwa dengan mengungkapkan cintanya yang abadi ini kepada kamu, dia bisa membangun kembali atau memperkuat ikatan emosional di antara kalian. Ini adalah cara yang terbaik untuk dia menunjukkan komitmennya terhadap hubungan dan untuk memberitahu kamu bahwa perasaannya tidak berubah, meskipun mungkin ada tantangan atau waktu yang telah berlalu. Ini juga bisa diartikan melalui komunikasi ini, dia ingin memastikan bahwa kamu mengetahui betapa berartinya kamu baginya dan juga keinginannya yang besar untuk melanjutkan perjalanan cintanya bersama dengan kamu. Dia ingin untuk mengungkapkan perasaannya dan merayakan cinta yang dia punya kepada kamu bersama dengan kamu. Dia ingin menciptakan momen-momen indah dan penuh makna dengan hubungan yang baru bersama kamu di masa depan. Dan yang terakhir,
Alasan dia menghubungimu lagi adalah karena dia ingin berbagi kebahagiaan dan momen-momen positif denganmu. Dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang penting dalam hidupnya dan ingin melibatkanmu dalam kegembiraan dan pencapaian yang dia alami. Dia mungkin merasa bahwa berbagi kebahagiaan dan momen-momen positif denganmu tidak hanya akan memperkuat ikatan di antara kalian, tetapi juga membuat hubungan kalian lebih berarti. Melihat kamu bahagia dan terlibat dalam kebahagiaan yang ada di dalam hidupnya adalah salah satu cara baginya untuk menunjukkan betapa berartinya kamu bagi dirinya. Keinginan untuk membuatmu bahagia juga merupakan motivasi besar baginya untuk menghubungimu lagi. Dia mungkin ingin memastikan bahwa kamu turut merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dia merasa bahwa kehadiranmu adalah hal yang paling penting ketika dia menerima sebuah kegembiraan dalam hidupnya. Dia berharap dengan menghubungimu, dia bisa menciptakan lebih banyak momen-momen positif bersama dengan kamu, seperti berbagi cerita baik, hingga membangun kenangan baru yang menyenangkan bersama-sama. Intinya, dia ingin adanya pengalaman yang membahagiakan yang baru bersama dengan kamu. Itu alasan dia ketika dia memilih untuk menghubungi kamu kembali lagi nanti. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan matahari, bulan, laut, gunung, kuda, bunga matahari, dan anak kecil. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna krem, kuning, orange, merah, coklat, biru, hijau, abu-abu, dan putih. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, naga, ular, tikus, babi, kambing, ayam, kelinci, dan macan. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Juliet, Kilo, Oscar, Indonesia, Mama, Win-Win, Zebra, Bromo, Queen, Delta, Papa, Romeo, Fanta, Sierra, Yanti, Gajah, Tikus, Nano, Alpha, dan Udang. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aries, Capricorn, Virgo, Taurus, Scorpio, Cancer, Gemini, Sagittarius, Libra, Aquarius, dan Leo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.